jadwal timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 tahun ini. Dilengkapi dengan klasemen edisi sebelumnya, kemudian dilengkapi dengan daftar tim peserta, lalu kemudian dilengkapi juga dengan pembagian pot kualifikasi Piala Asia U23 tahun ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat berjumpa kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke, apa kabar? Semoga kalian sehat walafiat. Saya mendoakan juga sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, kita santai-santai di akhir pekan ini. Dan saya ingin mereaksi guys, Indonesia di kualifikasi, ini bukan lagi kualifikasi ya, ini putaran final untuk Piala Asia U23 yang mana Indonesia berpotensi ketemu Malaysia. Jadwal timnas Indonesia di putaran final Piala Asia 2025 ini. Jadi U17 sudah selesai, U20 sudah selesai, kini U23 pula. Selain itu di timnas senior pada bulan Juni nanti di kualifikasi Piala Dunia pula. Oke. Apa yang menarik di sini, Indonesia kesemua lolos ya peringkat kelompok umur itu di Piala Asia, di putaran final Piala Asia. Dan selepas mengharungi U17, U20 di mana U17 sampai ke perempat final dan juga lolos ke Piala Dunia U17, kini Piala Asia U23 pula akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi banyak yang beranggapan timnas U23 ini juga yang Indonesia punya kelompok umur punya potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia, di mana pada Piala Asia U23 yang lalu tahun 2024 juaranya adalah Jepang setelah di final mengalahkan Uzbekistan, dan kini peluang untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan juga ke babak yang seterusnya ini sangat besar. Ini memandangkan U17 juga sudah lolos ke Piala Dunia. Jadi momentum itu mungkin dia akan masuk semangat aura itu ke U23 ini juga. Jadi guys, yuk kita simak dulu video ini ya. Indonesia berpotensi ketemu Malaysia pula. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini guys. Oke, yang pertama, ini adalah profil lengkap pelatih baru timnas U23 Indonesia. Siapa di edisi pelatih ini baru timnas U23? Siapa guys ya? Ya, untuk pelatih kepala Wah, ini timnas U23 Indonesia akan dilatih oleh Gerard Venanbach. Gerard Yang saat Venanbach ini berusia 61 tahun. asal dari Belanda juga. Kemudian, Gerard Venanbach diketahui asal Belanda. Untuk prestasi terakhir, pelatih tersebut pernah menjadi pelatih teknik ajang Amsterdam U21, U18, dan U17 di negara Belanda. Di Belanda. Kemudian selanjutnya, mari kita melihat klasemen akhir Piala Asia U23 di edisi sebelumnya. Oke, ini edisi Untuk Piala sebelumnya. Asia U23 sebelumnya, di grup A dipimpin oleh timnas Qatar dengan torehan 7 poin. Kemudian Indonesia di dengan torehan posisi 6 kedua, 6 poin. Ketiga timnas Australia dengan torehan 2 poin. Sedangkan di peringkat keempat ada timnas Yordania dengan torehan 1 poin. Indonesia di Piala posisi Asia kedua. tahun lalu, timnas Indonesia berhasil menembus Australia semifinal gagal. yang saat itu masih dilatih oleh Sintayong. Nah, ini masih Kemudian dilatih selanjutnya Sintayong. untuk klasemen grup B dipimpin Korea Selatan dengan torehan 9 poin. Korea Selatan Kemudian loh. di peringkat kedua timnas Jepang. Jepang dengan torehan 6 poin. Peringkat ketiga timnas Cina dengan torehan 3 poin. Kemudian selanjutnya di peringkat keempat ada Uni Emirat Arab dengan torehan 0 poin. Kemudian untuk klasemen grup C grup dipimpin C, timnas Irak dan dengan torehan Arab 6 Saudi. poin. Di peringkat kedua ada timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga timnas Thailand Tajikistan dengan torehan 3 poin. lolos. Di peringkat keempat timnas Thailand dengan torehan 3 poin. Kemudian selanjutnya untuk klasemen grup D dipimpin timnas Malaysia Uzbek dengan torehan tumbang. 9 poin. Di peringkat 0 kedua, poin. timnas Vietnam dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga timnas Kuwait dengan torehan 3 poin. Di peringkat keempat timnas Malaysia dengan torehan 0 poin. Kemudian berikut ini adalah daftar pembagian pot Piala Asia Pembagian pot Piala Asia. 2025 tahun ini. Ini tahun ini guys ya. Yang pertama di pot 1 dihuni oleh timnas Korea Selatan. Kemudian timnas Jepang, timnas Uzbekistan,
Timnas Irak, Timnas Indonesia, Timnas Kuwait, Timnas Tajikistan, Timnas Qatar, Timnas Vietnam, Timnas Arab Saudi, lalu kemudian Timnas Cina. Kemudian selanjutnya penghuni pot 2 ada Dua, Timnas Australia, ada Malaysia di sini dengan Timnas Australia, Thailand ada juga. Timnas Yordania, Timnas Uni Emirat Arab, Timnas Malaysia, Timnas Iran, Timnas Turkmenistan, Timnas Yaman, Timnas Oman, Timnas Kirgistan, lalu kemudian ada Timnas Kamboja. Kemudian untuk penghuni pot 3 ada Timnas Bahrain, Timnas Syria, Timnas Timur Leste, Timnas Filipina, Timnas Singapura, Timnas Libanon, Timnas India, Timnas Laos, India ada Timnas juga. Myanmar, Timnas Cina Taipei, lalu kemudian ada Timnas Hong Kong. Kemudian berikutnya untuk pot 4 ada Timnas Macau, Brunei, Guam, Timnas Guam, Pakistan, Timnas Pakistan, Timnas Bangladesh, Timnas Mongolia, Timnas Bhutan, Sri Lanka. Kemudian ada Timnas Nepal. Oh, Nepal, oke. Kemudian sekedar informasi di kualifikasi Piala Asia U23 tahun ini, Timnas Indonesia berpotensi akan bertemu dengan tim-tim yang ada di pot 2 yang saat ini diikuti Timnas oleh Malaysia, Australia, Thailand. Timnas Australia bahkan Timnas Thailand. Kemudian selanjutnya, ini merupakan jadwal agenda Piala Asia U23 2026 tahun ini. Kita tengok jadwalnya guys ya. Jadwal pembukaan kualifikasi Piala Asia U23 tahun ini akan segera dimulai pada pertengahan bulan September tahun 2025. Pertengahan September 2025. Akan kami informasikan kembali menjelang dimulainya agenda tersebut. Oke guys, kalau kita melihat pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, Indonesia berada di pot pertama. Pot pertama, Malaysia di pot kedua dan berpotensi akan ketemu nanti. Ini hasil daripada perlawanan di fasa grup tahun lepas yang mana Indonesia berada di posisi kedua dalam grup A itu. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia ini punya kekuatan di tim U23 ini dan Malaysia agak menurun permainannya, langsung tidak dapat poin ketika di fase grup. Jadi untuk lolos ke Piala Asia 2026 nanti, Indonesia perlu berlawan lagi dengan pot 2, pot 3, pot 4. Tetapi sekarang ini pot 1 selalunya akan berlawan dengan pot 2 dan disitulah Malaysia, Thailand dan juga apa lagi ada di situ, beberapa tim yang lain lah. Yang pentingnya Indonesia ini di U23 sebenarnya dia bisa lagi menggunakan beberapa pemain kayak Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk. Ini kalau dipanggil oleh pelatih Gerard Weidenberg ini. Jadi Indonesia sudah melakukan yang terbaik untuk U17, U20. Kini U23 juga akan menyusul mungkin ya. Dan yang lolos sebenarnya di Piala Asia adalah U17, U20 dan juga timnas senior. U23 ini masih dalam babak fase grup dan kualifikasi sebenarnya. Oke. Kalau kita melihat lolosnya Piala Asia untuk timnas senior itu di 2027 ya. Itu selepas perlawanan di fase-fase grup. Bukannya timnas U23 itu sudah masuk Piala Asia tanpa berlawan lagi nih. Sebab ini ada pot 1, pot 2, pot 3. Ini yang perlu diharungi lagi oleh U23 ini. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia, walaupun Malaysia agak menurun dari segi performan untuk tahun 2025 ini agak teruk ya. Dan memang kita ketahui Piala Asia ini yang untuk U23 ini di 2026 menjadi edisi terakhir Piala Asia yang diadakan 2 tahun sekali sebenarnya, 2 tahun sekali. Dan setelah itu Piala Asia U23 ini bakal digelar 4 tahun sekali mengikut Olimpiade. Jadi, walaupun kemarin dia sudah masuk semifinal ya di putaran grup
tetapi dia perlu lagi melalui kualifikasi. Yang sebenarnya masuk ke Piala Asia itu adalah timnas senior, timnas senior. Jadi masih lagi dalam babak fasa ke putaran final sebenarnya. Oke guys, mungkin itu saja informasi untuk kali ini. Kalau kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.